Oke, Pak. Tadi saya sempat flashback sebentar bahwa apa yang kita live-kan malam ini melanjut dari pembicaraan kita 3 minggu lalu ya, Pak ya, 2-3 minggu lalu seputaran tentang debt ceiling dan di mana ya memang sesuai prediksi kita ya, Pak ya, pasti saya Ya, akan meloloskan kenaikan plafon debt ceiling ya. dan dengan kompensasi pengurangan ini ya social welfare ini kayaknya nih. Social spending. Jadinya kalau nanti mau kita bahas itu, kemarin itu kan dapat food stamp gampang banget. Apa Betul, namanya? Food stamp. Jadi kalau kayak di Amerika itu, kalau orang miskin itu dapat dapat kupon. betul, Dapat kupon, datang ke Walmart, boleh ngambil roti, boleh beli telur, sayuran, daging, dapat lengkap. betul. Itu dikurangin. Nah, yang menarik ini kan sebetulnya bukan masalah debt ceiling yang dinaikkan ya Pak, karena ini kan memang same old story dan terus berulang. Yang masalah, apa yang berikutnya setelah debt ceiling ini dinaikkan? Nah, Nah, ini sebenarnya aku ada poin ya di debt ceiling ini. Kita mencerita dulu bahwa kita Amerika itu punya debt ceiling 31,4 triliun. oke, Oke. Nah, lalu kan seperti yang Ko Bernard tadi cerita bahwa ada beberapa syarat untuk bisa debt ceiling-nya itu di apa namanya dinaikin. betul, Oke. Itu sudah dipenuhin bahwa kemarin itu deal-nya itu akan ada spending cap 2 tahun. Jadinya kira-kira akan ada sekitar 360 miliar US dollar spending itu agak turunan. oke, Agak lebih rendah, direndahin daripada ekspektasi. Nah, sebenarnya kalau kita lihat pendapatan Amerika Serikat yang tahun lalu itu tumbuh 30% year on year, ini nggak masalah. Dan ini sebenarnya ini yang market lihat, oke, overhang selesai dari bulan hari Rabu, Kamis kemarin, marketnya lompat ya, rally ya. betul, Terutama kalau kita lihat itu yang terutama tema AI sama big cap itu loncat. betul, betul. Nah, Duluan tapi merespon, ini sebenarnya ya, gara-gara merespon hal tersebut. Tapi ini pada dasarnya aku sih untuk melihat ini positif, tapi ada satu hal dari deal ini menurut saya itu membuat terutama bond investor itu pada gamang. Oke, debt ceiling ini kok, ini nggak ada angka barunya kok. Pernah dengar nggak? Berapa angka baru debt ceiling? Nggak ada sekarang itu debt ceiling Amerika Serikat. Oke, oke, masih dalam additional 1,4 ya Pak ya? Itu proposal Republikan. Benar, Proposalnya benar, Republikan. benar. Nggak dia approve, Pak. Itu mereka nggak masukin itu di term deal kemarin. Oke, Ah, oke, ini secara politiknya gini. Republikan itu tidak mau dicap sebagai pihak yang naikin debt Amerika lagi. Sehingga oke. mereka tidak set angka baru dari debt ceiling. Mau 32, 33 triliun nggak dibikin set. Tapi dilepas. Sehingga paling nggak ini ya, sampai 2025, ini resiko besar buat kita ini. Cuma kita nggak tahu nih, bidar mau segila apa. Tidak ada limit US Treasury itu mau keluar berapapun. Itu resiko terbesar sebenarnya. Nah, Oke. jadi semuanya kalau sebelumnya itu market itu under the mercy of kakek Powell, sekarang pindah lagi ke Mami Yellen. Ini mau Ya, lihat mau ngeluarin berapa ini? Ini banyak ini ya, kalau baca-baca cerita itu strategis dari US Top Investment Bank bilang, wah ini bisa gawat nih, bisa ada. Ini kan kita kan masih cerita dari tahun lalu itu liquidity agak berat ya, agak turun. Kalau ternyata dengan ini dengan nggak ada lagi cap. boleh dibolehin nih secara law pemerintah Amerika itu nggak ada dikasih batasan mau minjem berapapun tahun ini, itu bisa shocking bond market. Itu yang aku lihat itu kalau mau resiko ya, kalau mau kita resiko dalam 1 sampai 2 bulan depan, ini immediate yang kita lihat. Tapi memang dalam jangka pendek, harusnya fokusnya udah berubah kok. Udah nggak ke debt ceiling lagi, tapi sekarang itu ceritanya itu udah kita lihat ini, harus lihat ini growth ini bottomingnya di mana dan growth-nya itu dari mana. Akankah growth datang dari China? Itu ya tadi bisa kita bahas ya. Lalu akankah ekonomi Indonesia ini going better di angkanya kuartal 2 sama kuartal 3? Karena saat ini itu fund manager semuanya pada bingung. Kita expect data ini masih mau naik lagi apa turun lagi at current point, itu yang membuat di satu sisi kegalauannya luar biasa. Aku pada dasarnya comfortable, yang nggak aku bikin comfortable di satu itu aja. Nggak ada batasan. Jadi mereka mau ngeluarin berapapun itu nggak ada yang marah sekarang. Oke. Benar Nah, gitu ya. kita ngomong debt ceiling ini nggak ada ceilingnya lagi, berarti ini kan bisa jadi mereka cetak
uang lagi, bukan hanya untuk emergency fund, bukan hanya untuk menyehatkan neraca, tapi ya bisa jadi ya mereka simply QE lagi, Pak. Bisa dianggap seperti Iya, itu. benar, benar. Nah, itu benar, tapi itu hanya akan jalan kalau inflasinya beneran turun, Koko. Ya, Ini yang aku harapkan sebenarnya itu kebijaksanaan dari US Treasury itu sendiri. Kan ya, liquidity udah jelas turun, inflasi naik, and the Fed masih QT loh, gimana pun. Jadinya benar. akan jadi buah si malakama kalau seandainya apa namanya Nenek Yellen ini ngegas lagi. Itu yang kita hadapkan sekarang. Karena Nenek Yellen ini udah nggak ada batasnya lagi nih. Dengan deal aneh ini, dealnya sebenarnya debt ceiling-nya agak aneh itu. Dia deal tapi nggak ada limit baru. Itu dari sisi bond market itu bikin bingung. Jadinya forecast supply berapa itu orang open for any possibility. Itu kondisinya sekarang sih. Betul, Kalau betul. dari sisinya Ini ke sana. bahkan seperti bond jangka pendek jadi bergejolak, nggak karuan nih. Bergejolak. Yes, bakal nggak karuan ini, benar. Dalam jangka pendek, memang nggak karuan. Kalau untuk equity, sepertinya ya dengan kayak gini, equity market so far melihat ini so good. Nggak masalah Benar. dong. Saya rasa ini malah favorable dari 1 tahun terakhir, ini yang paling favorable nih. Karena mulai Paling ada cipratan. favorable sebenarnya dengan sebenarnya kalau apa namanya ya udah nggak ada debt ceiling lagi. Tapi permasalahannya tapi masalahnya menariknya itu gini kok. Debt ceilingnya nggak dikasih, tapi spendingnya di cap. Nah, Aneh kan? benar. Nah, spendingnya di cap. Itu nanti permainannya akan ada di situ tuh. Gara-gara spendingnya di cap, kalau pemerintah Amerika itu ngeluarin bond terus-terusan, dia bagi-bagi duit kepada bondholder pada dasarnya. Benar, Karena dia nggak bisa spending juga kan. Duitnya nangkring di rekening mereka aja, nggak bisa kemana-mana. benar, benar, benar. Itu artinya kan mereka utang tanpa pakai utangnya kan gitu kan Nah, istilahnya. utang sama pakai utangnya itu jadi aneh. Itu yang aku lihat nanti ini jadi resiko tersendiri nih justru kalau nggak ada ceilingnya. How ya Mami Yalan komunikasi habis ini penting itu untuk kita lihat. Benar, karena nggak mungkin kan. Karena bisa aja Mami Yalan itu oportunis sama kayak pemerintah Indonesia sekarang kan. APBN kita surplus terus-terusan kok. Benar, Berapa bulan terakhir kan? APBN kita surplus terus-terusan sebenarnya nggak butuh ngambil bond lagi. Nggak butuh, benar, tapi oportunis saja. benar. Selagi bisa Nah, ngutang aja gitu kan. Nah, benar. Resikonya selagi bisa ngutang ngambil, duitnya diambil, duit yang harusnya tadi sama bondholder siapa, mungkin perusahaan atau orang dipakai buat belanja, dipakai buat nabung kok. Jadinya ekonomi nggak jalan. Ini yang aku lihat itu jadi resiko tersendiri. Apa yang lagi ditunggu sama Amerika Serikat, bagaimana Mami Yellen itu ngambil kesempatan apa namanya pakai kesempatan untuk ngambil duit sebanyak-banyaknya ini gimana itu begitu akan kita lihat nanti lah. Ini akan ngedikte market kira-kira kayak gitu. Benar. Walaupun sebenarnya overhang 90% selesai sekarang. Karena ya memang yang harus kita lihat setelah semua keran spending ditutup, ini keran spending mana yang paling dibuka, nah itu yang akan jadi kesempatan dia untuk nyalurin duit ketika dia nyetak bond lagi kan gitu. Benar sekali. Yang Oke. pasti food stamp udah nggak jalan. IRS udah ini. Nah, tapi good things-nya adalah IRS budgetnya dikurangin. Kalau IRS di Amerika, IRS itu Dirjen Pajaknya Amerika. Benar, benar, Internal Revenue Service. Kalau IRS di budgetnya dikurangin, berarti paling nggak Amerika itu nggak agresif untuk pajak. benar. Dan itu favorable untuk real bisnisnya nih. Yes, favorable banget untuk real bisnisnya. Cuman di satu sisi lagi, satu hal itu salah satu dealnya itu juga kalau kita lihat lebih detailnya lagi, ada kondisi itu yang agak favorable untuk sektor perminyakan sekarang kok. Ya, Mereka diperbolehin nambahin biasa nego-nego Republikan untuk oil and gas dan yang tidak terbarukan buat jalan lagi. Jadinya sebenarnya kalau aku lihatnya harusnya sih supply outlook dari minyak terlepas dari dinamika yang lagi kejadian di OPEC sekarang itu arah supply-nya udah mulai agak naikkan sih. Yang aku lihatnya sebenarnya itu mulai agak nurunin prospek harga minyak jangka panjang. Dan ya, jangan lupa bulan 1 Juni kemarin pemerintah menurunkan harga Pertamax. ya, ya. Turun kok. Kemarin tapi aku lupa itu berapa persisnya turunnya ntar ya aku cek angkanya berapa ya. Pak, Tapi turun kemarin pas kita liburan. Jadi 13 sekian. Yeah. Terus pertama biasa dari 13.300 jadi 12,5 ya. Yeah. Signifikan sih, 5%. Nah, ini pertanyaan menarik, Pak. Untuk bond Indo, saya rasa bond Indo punya different sentimen ya. Dan bond Indo kayaknya masih menarik, Pak. Karena ya kita tahu pasar bond di Amerika sedikit banyak yes pengaruh ke
Indon ya Pak ya. Tapi Iya kalau kita benar. ngomong FR, sentimen sendiri, Itu rupiah. ya, Itu kita lihat rupiah. benar, real interest rate kita juga positif dan sepertinya intact bahwa the Fed uh, the Fed-nya tetap stay dan BI mungkin yang akan mengawali untuk pemotongan bunga ya Pak ya mungkin ya. Iya. Aku Jadi sih lihatnya dengan kondisi kayak gini, kondisi makin favorable, kita tetap amanah konsensus call ya, apa namanya, kalau nggak Agustus, September, Bank Indonesia potong duluan. Ini benar, Thailand mungkin masih naikin ini. Thailand mungkin masih mau naikin, apa New Zealand, Filipina udah selesai, Malaysia juga udah naikin kemarin, yang potong duluan ntar Indonesia. Ini nah, kondisi bakal totally berbeda sekarang. iya, karena kan kita sempat memang pada waktu tahun lalu kita sempat ngomel nih Pak, kenapa kok Peri Waluyo ini paling Peri Waluyo, Peri Warjiyo, Warjiyo Pak. ini kan paling lambat untuk menaikkan suku bunga ya Pak ya. Terlepas Tapi dari, insya Allah nurunin paling cepat, Pak. nah ini Pengalaman dia. so far. Nah, kenapa waktu tahun lalu kita berharap dia menaikkan dengan cepat? Karena di saat tahun lalu itu belum terbukti bahwa kita ini punya growth yang sustain. Sehingga kalau kita nggak, tingkat kompetitif kita dari suku bunga, ya pasti kita nggak bisa membendung outflow, terutama dari bond market. Nah, ketika tahun berjalan dengan rally komoditas, dan bahkan hasil Q1 kita kemarin dengan komoditas batubara yang terkoreksi cukup dalam, ternyata kita masih bisa 5%. Nah, ini kan memberikan satu confidence yang lebih dengan katakanlah suku bunga yang stay atau mungkin selisihnya lebih dikit dibandingkan dengan Amerika. Nah, kita ini masih bisa confident nggak terjadi outflow lanjutan karena kita punya growth, sedangkan Amerika nggak punya growth. Kurang lebih mungkin seperti itu ya, Pak ya? Kita punya growth, ya benar. Sama satu lagi, kita punya domestic liquidity sendiri. Yes, exactly. Ori ini ya, 2-3 tahun yang lalu kok, investor retail tuh cuma nanyainnya tuh Ori. Sekarang kok Bernard udah jualan SR kan kok? Udah naik kelas, udah beda. Udah makin banyak permintaan obligasi kita buat lokal itu udah bisa nahan pasar bond, kira-kira seperti itu. Kalau bisa nahan pasar bond, harusnya paling enggak ya, kalau pasar bond udah aman, equity-nya bottom-nya ketakar lah, paling enggak kayak gitu. Benar. Oke, nah tadi kan Pak Farul juga sempat membahas nih Pak, apakah growth sentrumnya geser ke China, which is sesuai dugaan. Saya sempat buat outlook awal tahun nih Pak, turning key position dari China ini ketika China relaksasi pasar properti, di mana dalam 2 tahun kemarin sejak Evergrande itu pasar properti di-push habis, bearish keras, dan itu mempengaruhi GDP China lumayan gede, karena sepertiga GDP China itu dari properti dan turunannya. Properti, benar ya. Kalau growth-nya China 5%, 1,5%-nya itu dari properti dan turunannya. Nah, dengan properti sekarang mulai direlaksasi lagi, ini kan sesuatu yang hot nih untuk China dan komoditi. Nah, menurut Pak Farul sejauh mana nih, Pak? Kalau aku lihatnya sih ya, apa namanya, ini dampaknya bakal signifikan sih. Kalau aku lihat sih, karena kemarin itu pasar itu agak kecewa sama reopening China. Yes. Reopening China, baru services. Yang paling dibutuhkan sama pasar itu manufacturing, tapi masih itu agak jauh lah. Properti itu kayaknya already is a good sign sih, aku lihatnya. Ya, karena kalau kita tahu harusnya kan, kalau data-data dari properti ini bagus, kita akan lihat yuan menguat sama dolar turun lagi. Itu ya aku lihat. Benar. Dan yang saya lihat satu Pak, kalau ini properti China dibuka, yang pasti iron ore, yang pasti nikel, yang pasti copper Pak. Ada bottomnya, benar sekali Koko. Ada bottomnya yang masih steel related, steel dan turunannya, isinya apa semuanya, ya harusnya ada bottomnya. Itu udah mulai kelihatan nih. Dan kita juga tahu, walaupun saat ini China oversupply coal, ketika mereka mulai masak besi lagi untuk melayani sektor properti, nah demand pasti itu demand call-nya membaik. Kalau call aku lihat sekarang posisinya masih di stocking ini kok. Sabar. Mungkin kapan ya episode call ini 2 bulan lagi. Aku sebenarnya udah gatel juga nih, udah 140, 130. Kalau aku sih personal call lihat 110. Benar. 110 bottom lah mudah-mudahan. Ini sedikit di bawah perkiraan saya Pak. Saya sih expect kemarin kan 160, 180 ternyata jebol dengan gampang. Ya sih 110, 120 sih. Itu jadi bottom dan kemungkinan bisa
ya bisa itu dilihat. Dan menurut saya kemungkinan recovery-nya V-shape ini Pak untuk gold. Wah, bisa sampai V-shape ya? Itu tergantung sama momentum ekonomi China. Sekarang itu kan kenapa call-nya ambrol juga karena momentum tadinya itu expect pertumbuhan ekonomi China udah 6% plus-plus, ini kan cuma 5. Benar. Orang pengen butuh yang lebih beli tinggi lagi. Ya, ini the biggest puzzle sih. Tapi kalau memang benar permintaan propertinya itu meningkat dahsyat kuartal akhir dimulai di kuartal 3, aku rasa sih ya bisa ada kejadian, bisa ada kenaikan sih. Tapi aku lihat kalau mau naik lagi harganya kayak yang dulu enggak sih kok. Harga sih enggak. Pak, Recover. 200 Pak. Hmm? Saya lihat 180 sih new normalnya dengan pasar properti. 180 ya, cuman kalau in this case mungkin aku agak sedikit lebih apa namanya lebih konservatif dibanding komen-komennya karena aku lihat juga supply call ini juga recovery soalnya. Ya. Ya. Tinggal lihat seberapa naik nih demand China dari pasar propertinya. Karena properti di China ini no can Pak. Sepertiga dari GDP mereka itu dari properti. Dan Iya kemarin benar. properti ini jadi pemberat. Bahkan mereka bukan sumbangsihnya plus, tapi sumbangsihnya itu Lebih minus. negatif, benar. Benar. Iya. Dan memang satu lagi properti ini juga tergantung pemerintahnya. Benar. Pemerintah GDP China ini kan tergantung pemerintah dan pemerintah bilang mau GDP China 6%, 7%, dia tinggal perintahkan developer bikin sebanyak ini tahun ini. Ya angkanya segitu muncul. Benar. Dan ini saya lihat kok arahnya mulai ngelirik ke sana lagi untuk sumber growth mereka dari situ lagi nih, Pak. Ya, likely, agree. Saya agree, no pushback on it. Agree Ya. banget. Memang arahnya likely ke sana karena secara manufaktur sekarang kalau mau gejat manufaktur lagi, kondisi global trade-nya sudah berbeda. Udah bukan nggak seterbuka sebelum COVID lagi. Benar. Kalau kita ngomong manufaktur, demand-nya belum sampai segitunya. Yeah. Lebih susah untuk recovery manufaktur kalau nggak di-boost dari sektor properti kan, Pak? Yes, benar sekali ya. Nah, kalau kita lihat nih kan berarti kan metal udah kelihatan nih bawahnya di mana. Coal, bottomnya mungkin soon juga kelihatan. Nah, berarti ini kan menarik nih kalau dimasukin watchlist sambil kita nunggu seperti biasa yang kita lakukan, Pak. Kalau beli saham komoditas itu bukan saat sahamnya rally ke atas, tapi saat Iya, jangan. Saat koreksi ke bawah. Kalau aku sih lihatnya kalau mau beli saham komoditas 1 atau 2 bulan depan ya, kok. Ini kan masih ada momentum turunan ya. Tapi sekarang udah boleh dilihat turunnya udah dalam ini. Benar. Gold sih kalau koreksi 1.200 ini nggak ada dasarnya sih. Kemarin aja rebound ya dari 1938 secara juga 1970 ke atas. Jadi ya gold nggak ada yang perlu dikhawatirkan sih. Nah, kalau aku gold masih jalan, itu masih bakal jalan, tapi memang gold ini next katalisnya itu nunggu beneran Amerika potong bunga sama BI juga potong bunga. Jadi gold itu baru jalan Q4. Benar. Karena kita tahu sendiri sebulan terakhir yang menekan gold itu salah satunya adalah bounce back dari DXY dari bottom 101 ke 104. Kalau secara teknikal resist kuatnya di 104,5 sampai 104,7 di DXY. Sehingga kalau kita menghubungkan antara DXY dengan gold, ya sebentar lagi DXY-nya koreksi dan gold-nya balik rally ke atas 2000 hopefully ya. Jadi ya kalau boleh dibilang yang punya US dollar yang kemarin kita suruh collect tuh Pak, waktu 14.6, 14.7. Pas, mantap, sapi cuan. Boleh berpikir untuk TP sebentar lagi ya Pak ya. Kalau aku lihat sih 15.000, 15.100 TP. Kalau aku sih punya ini ya, kalau biasa sama Trimegah kita 14.7 sampai 15.2. Range-nya segitu. Cocok Pak. Benar. Cocok banget kita. Pas banget kan kita nggak selalu bilang bahwa sama rupiah itu hati-hati, jangan terlalu bullish. Nggak bisa mau lihat rupiah dihajar flow mau turun ke 15.000 14.000 13.500 kayaknya berat. Nggak bisa. Realistis aja. Karena nggak bisa. Nggak dikasih. Simple. Pemerintah kita ini masih ngopeni yang namanya eksportir. Kalau itu dibuat free flow, nggak ada intervensi sama sekali, eksportirnya mampus saat ini berarti GDP kita nggak bisa 5%. Enggak. Benar sekali. Jadi ya secara simpel ya kita harus tahu arahnya pemerintah kemana. Kalau mau 5% plus growth-nya ya pasti ya harus mendukung eksportir gitu kan. Untuk bisa dapat ekspor ya kursnya harus dijaga. Gitu. Nah,
Yen ini juga menarik nih Pak. Kalau saya sih tetap favorable yen ya. Yen ini Kalau aku masih dari tahun lalu kok, aku masih multi-year bull on yen. Kalau yen mau beli yen itu sekarang, kalau mau liburan ke Jepang sekarang, 2-3 tahun lagi bisa meledak yen-nya. Beli sekarang. Ini balik satu very unusual, kuatnya rupiah lawan yen ini very unusual. Ini beli sekarang. Karena kenapa? benar. Yang orang belum lihat itu adalah ini, itu ya, inflasi itu kan pada turun semuanya. Yang orang belum lihat itu, ini yen inflasinya Jepang itu tuh pelan-pelan naik terus. Udah ekspektasinya udah 2,7, bentar lagi 3 or 4. Yang pasti kalau 3 or 4 nambah lagi, pasti habis ini Bank of Japan itu mikir keluar dari 0% policy rate. Wah, itu kalau itu kejadian, yennya terbang sih. Ya, jadi sedikit remind buat teman-teman, 2-3 bulan lalu Bank of Japan sempat ada wacana untuk menghilangkan cap untuk ke 0,5% ya Pak ya. Iya, Secara nggak curve, langsung. iya, curve kontrolnya mau dilepas. Ya, Benar. Dan itu langsung buat yen dari 108 ke 118 instant. Dan ya karena ya. faktor politiknya nggak jadi dilepas, akhirnya koreksi lagi. Jadi kalau kita lihat bahwa real interest rate-nya yen Jepang ini juga udah bermasalah, dengan inflasi yang terus naik, ya sooner later mereka akan naikin suku bunga dan itu waktunya bull on Saya, yen. Itu alasan kenapa saya, kita, saya setuju. dan yen ini enteng ya, begitu naik itu kalau mata uang lain 5% swing itu susah, ini bisa 10%, 20% nih. Enggak, kalau aku lihat itu yang bakal kejadian sama yen, ini kan Bank of Japan itu nunda-nunda. Ini sebenarnya bunga udah harus naik kalau pendapat saya kok. Ini Benar, makin tunda-tunda mau naik, sebenarnya itu market di rate sekarang itu tuh udah kering. Aware nggak? Kita nyari yen kemana-mana susah. Aware nggak? benar, Mungkin teman-teman yang pelari ke Jepang, dari aku aware itu, aku pernah nyari yen tahun 2002, akhir tahun 2021 sama 2022, itu susah, yen banknot ya, susahnya setengah mati kok. benar, benar, Kalau aku benar, lihat, kalau susahnya setengah mati, emang harganya itu nggak di situ harusnya. benar, Harganya itu udah jauh di atas. benar, benar, Kita di benar. offshore aja, di offshore-nya yen itu ketahuan gini, itu sih sebenarnya udah kelihatan bahwa yen itu harusnya much higher than today. Ya, 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 saya setuju sih Pak. Kurang lebih view-nya sama sih. Ya, ujung-ujungnya Ya. masalah inilah, masalah inflasi yang buat yen nggak bisa terus-terusan murah. Nah, kapan nanti jual yennya? Ini aku punya view, cuman view aku agak ngeri nih. Kapan nanti itu jual yennya? Mungkin 2-3 tahun lalu, ketika kita semua udah mulai dengar ada mega bank Jepang bermasalah. Ya, kasusnya sama lah ya. Itu nanti kayak kasusnya mirip di Amerika ntar. Ketika bunga ini naik, ntar banknya ada yang goyang-goyang, habis itu baru jual yen. Benar, karena kan pasti banyak korban nih. Kalau dari 0% naik ke 2%, itu berarti bondnya jadi nggak ada harganya kan. Yes, itu hancur juga. Kita harus ngecek itu di perbankan Jepang. Karena juga kalau memang inflasi itu naik, just like di Amerika, Jepang udah nggak bisa QE lagi. Mereka Benar, harus paksa sektor keuangan mereka adjust. benar, Mirip kayak benar, tesis yang aku bilang tahun lalu kan. Kalau aku kan awal tahun, kita kan sempat bearish bank benar, kok. Bearish bank global gara-gara Amerika naik. Tesis kita paling nggak sampai tengah bulan Maret, benar. Sampai akhirnya ada ledakan kan. Walaupun after that inflasi turun, banknya balik lagi sekarang, bank bagus lagi. Nah, yang akan kejadian di Jepang itu mirip, tapi 2-3 tahun lagi, sabar. Kalau mau nabung, nabung yen sekarang. Kalau rekan-rekan mau main ke Jepang, tahun ini main ke Jepang. Saran saya itu. Jangan tunggu-tunggu lagi, nanti menyesal ya. Iya Pak, perlu diingat itu JR pas saja per Oktober udah naik hampir 2 kali lipat Pak. Yes, benar. Jadinya yes, kalau aku lihat itu either dari sisi kita ya, ke depan itu harga yen apa namanya, harga yen itu akan naik. Kalau exchange rate-nya nggak naik, nah ini nih yang akan dihadapin, permasalahan yang akan dihadapi sama Bank of Japan ya. Either dia biarin exchange rate-nya naik, yen-nya menguat, atau dia biarin inflasi dalam negerinya naik. Benar, benar. Nah, kayak Kobera tadi bilang kan, JR Pass sudah naik kan per Oktober. Benar, benar. Jadi harga Shinkansen aja udah mulai naik setelah sekian tahun nggak naik gitu kan. Ini kan salah Iya. satu bentuk ya udah nggak adjust ke suku bunga ya inflasinya akan adjust sendiri, nggak adjust ke Yes, value. karena itu ya aku percaya central bank di seluruh dunia itu nggak pernah ekstrim. Dia pasti balancing something in between. Benar, benar. Nah, dalam negeri JR Pass-nya naik, tapi nggak boleh naik banyak, nanti adjustment-nya itu dari exchange rate-nya juga naik. Itu yang kita lihat. Benar. Karena
kalau dilihat JR Pass naik hampir 2 kali lipat itu sendiri udah sinyal sih, Pak. Jadi JR sinyal banget. dari tourism ya. Jadi mungkin Iya. teman-teman ini nggak tahu aware apa enggak. Dari JR Pass naik ini kita bisa dapat apa? JR Pass ini tuh nyawa tourism di Jepang. Jadi ketika JR Pass ini naik, padahal selama ini dijaga selalu murah karena apa? Ingin meratakan tourism di seluruh Jepang dari Hokkaido sampai Fukuoka, karena semua kan tergabung dengan JR Pass, Pak. Ketika mereka memaksa, berarti udah no way out. Ini opsi terakhir yang akan mereka naikkan kalau mereka bisa naikkan yang lain gitu kan. Karena Jepang ini membantu perekonomian cukup signifikan. Benar sekali. Kayak gitu. Jadi kalau ini sendiri aja sudah sampai seperti ini, berarti ya udah kelihatan bahwa mereka sebetulnya udah nggak waktunya lagi mempertahankan yen-nya untuk murah. Iya, nggak bisa. Yen-nya itu harus naiknya itu banyak. Kalau aku sih lihat yen itu ya, kalau pegang yen sekarang, 2-3 tahun lagi bisa cuan 30% lah, paling nggak. Exactly, Pak. Bayangan saya banyak itu, major. 130, Pak. 125 itu level normal. Yes, aku round that juga. Aku sih 130 lihat dari yang sekarang ya. Iya. Oke, nah, berarti kan kita tahu nih, Pak, dengan secara garis besar apa yang terjadi di weekend selama kita libur ini. Debt ceiling passes, kita tahu pas tapi nggak tahu di pas keberapa, tapi kita tahu kerannya di pas keberapa nggak ada. Iya, ketutup keran buka ya. Dan kita tahu kemarin bahkan Hang Seng sampai rally 4% lebih karena sektor properti di China relaksasi. Saya buka. Nah, kita tahu juga bahwa belum valid rebound, tapi menurut saya beberapa komoditas dengan pembukaan properti, relaksasi properti di China, ini good sign juga. Apalagi dengan fakta bahwa di Singapura sendiri, duty stamp untuk properti juga jadi 60% ya, Pak ya. Pasti ini kan orang yang duit nggak invest lagi properti di Singapura, mungkin bisa lari ke China lagi nih. Bisa lari ke China, benar. Ini memang rebalancing-nya ke situ kok. Iya. Udah nggak bisa lagi gaya negara maju, kita ke China dulu lah. Kira-kira kayak gitu. Jadi yang kemarin kita ngomong harga properti di Shanghai almost termahal seluruh dunia, kayaknya bakal jadi termahal lagi nih. Agree, benar. Tapi sebenarnya walaupun dijadi termahal lagi, tapi ini sebenarnya bad sign ya, kok ya. Ya. Karena kalau nggak gini, kalau sampai Shanghai itu jadi properti kemahal lagi, habis ini sorry-nya ya, itu kemahal lagi, terus habis ini yang kejadian itu adalah dolar turun, red cut, segala macam. Mungkin habis ini China stock, aku lihat ya, habis kita naik China stock consider, habis itu skenario-nya persis Jepang 80-an itu kok, sebelum hancur. Itu terakhir ada needle ke atas, habis gitu pop up tuh, Pak, biasanya. Pop up, itu aku udah melihat itu tanda-tandanya kalau China di properti dibeli lagi. Aku sih lihat Sun juga stock marketnya jalan, terus dolarnya turun, and China-nya mau nggak mau sekarang itu mereka open juga financial marketnya, flow kencang ke sana, itu dia. Ini tanda pop up, ini udah ciri-ciri Jepang banget tahun 80-an. Dan yang aku percaya juga way out China itu emang gayanya kayak Jepang sih, itu ya kita lihat. Gaya ekonominya persis, Pak, dari manufacturing. Itu persis, memang. Iya. Dari manufacturing terus shifting ke ekonomi, dari manufacturing ke properti ke financial. Akhirnya boom. Biasanya kayak gitu ya, bener. Iya. Kok nggak tipikal banget gayanya itu tipikal banget. Gaya Asia Timur lah. Tapi itu gaya Asia Timur, is Asian way. Ntar kapan itu bisa kita bahas. Is Asian way of market, is Asian way of economy. Ya itu masalah 2-3 tahun lagi lah, atau 5 tahun lagi kok, masih lama. Tapi kalau aku sekarang ya enjoy potensial rally yang bisa muncul di sini. Walaupun dan rally-nya itu ya China potensi meletus, Amerika potensi meletus. Jadi kalau saya sih view-nya 2026-2027 ini meletusnya no can nih. No can. Kalau aku sih lihat, aku sih sekarang aku lihat kan, aku kan view Bitcoin 40.000 kok. Yap. Aku view Bitcoin tahun ini 40.000 ya. Kalau emang kita 2006-2007 itu ya Bitcoin cepet berarti more. Jadi buat teman-teman enjoy the rally. Ini sih seperti enjoy the rally ya.
setelah bulan Mei lewat, kita tahu overhangnya mulai lewat satu-satu. Yang awalnya kita mungkin dalam zona sideways berat, mungkin ini adalah awal dari kita keluar dari zona sideways dan arahnya mungkin arah ke break 7.000 lagi ya Pak ya, secara IHSG ya. Iya. Dan Aku lihat bull lagi, tapi itu dia yang paling cuman aku takutin itu Mami Yellen salah ngasih aba-aba ke market. Mami Yellen tuh harus yakinin market, ini nggak ada selling lagi, tapi gua nggak zalim juga sama lu. benar, Mesti benar, benar, diyakinin. benar. Kalau ternyata dia abuse, nah itu ntar gawat deh ceritanya. Nah, karena menurut saya sih kemarin ini kayak orang takut dikejar utang nggak bayar itu loh Pak. Jadi yang penting oke dulu deh gitu kan. Iya oke dulu ya benar. Tapi bukan berarti dia abis diokain ini bablas juga. Itu yang paling kita hadapin. Bond trader pada takut bablas. Ini ceritanya sekarang. Benar, benar, benar. Nah, kalau menurut Pak Fahrul nih Pak, kan kemarin juga kita punya satu wildcard nih Pak. Wildcard yang mungkin orang nggak sadar. Semua orang cuma bahas masalah Goto naik ke 147. Luar biasa, masuk MSCI, rebalancing. Tapi orang lupa bahas satu Pak. Itu fund-fund yang jual di 147 MSCI 6 triliun, Pak. Setelah mereka dapat cash 6 triliun fund-fund ini mau dibuang kemana? Beberapa fund ini kan, ya kita ngomong reksadana saham. Nggak mungkin mereka Iya, bisa reksadana. segitu banyak, segitu gede gitu kan. Pasti kan mereka harus sooner later harus belanja. Nah, ini yang teman-teman harus perhatikan nih. Kemana flow dari Goto akan jalan? Jadi yang dilihat itu jangan cuma Gotonya aja kena MSCI ARA. What next setelah Goto ARA? Ini 6 triliun wildcard ini. Iya, dan satu lagi itu tidak ada ini ya, kalau kita lihatnya tidak ada redemption besar. Yes. Nah, Yes. dan bulan Mei kemarin ada 30 triliun bond mature, itu supply baru nggak ada kok. Pasti juga lari saham. Jadinya Benar. kalau aku lihatnya Juni ini udah lebih, ini oke lah harusnya. Ada uptick-nya bakal lumayan ya. Jadi kalau kita ngomong, wah Mei kayaknya gersang. Iya, gersang semua masih nunggu overhang. Nah, sisa ya dari duit segitu sih pasti larinya ke saham juga nih. Dan yang jelas 30 triliun bond yang cair, itu mereka semua masih stay on cash, belum ada subscription bond gede lagi nih dari existing. Karena semua juga mau posisi sekarang masih wait and see. Nah, mereka lari ke equity, 30 triliun itu juga nggak kecil. Mereka lari ke bond, itu juga nggak kecil juga. Kalau mereka lari ke existing bond. Nggak kecil. Kalau aku sih tetap lihatnya gini kok, paling gampang kalau ini ada deh, juga kalau ini, semua yang no-brainer ya, yang kejadian sekarang, no-brainer itu masih no-brainer, beli saham consumer, itu masih no-brainer sekarang. Yes, exactly Pak. Itu kalau aku lihat sih kalau rekan-rekan ya yang retail yang nggak mau ini harus dipasang, kita jangan mau pusing di investasi. Pusing itu di kerjaan di bisnis masing-masing aja. Investasi sekarang itu nyari yang gampang-gampang. Nyari yang gampang-gampang, nyari yang profit, nyari yang bisnisnya ada, yes, itu dia benar. Bisnisnya yang pasti nggak akan kena gejolak gitu kan Pak. Iya. Consumer Habis itu pemilu pula. Pemilu clear itu. The worst has passed gitu kan. Yes, benar. Yang the worst-nya has passed. Terus kalau kita ngomong consumer, kita udah dari awal tahun selalu maintain ini barang orang masih nggak ngelirik. Padahal kalau kita ngomong consumer di India, ini re-rating gila Pak. Karena iya, benar. Di India itu semua saham consumer kita kelihatan murah gitu kan. Iya. Jadi global fund pun yang awal merasa mau masuk ke consumer dan retail kita merasa, wah kok PI-nya mahal, lihat India dong, ya kan? Jadi harus relatively quiet cheap ya untuk sekarang. Dan ayam sih ya kita udah, saya pribadi udah expect ya sejak ayam itu bottoming si Java bottoming di 1060 sih udah kelihatan V-shape-nya ya gitu. Kalau aku lihat abis turun kemarin, aku baru tertarik sama ayam-ayaman. Kalau kemarin aku masih bingung. Ini oke, teman kalau udah semurah ini, oke, boleh. Simple Pak. Kalau saya lihat itu dari market leader-nya. Ketika market leader-nya berani membukukan kerugian bersih, bagi saya itu satu signal pemain kecilnya udah mati Pak. Baik kecil udah mati, yang gede aja udah berani merugikan diri kan?
Berarti kondisi gawat. Benar. Ya. Jadi ketika pemain gedenya udah membuka rugi bersih, itu di saat itu saya pertama kali call ayam, Pak. Orang lain mungkin masih nggak berani call ayam, begitu dia rugi bersih gede, saya malah call ayam. Karena apa? Begitu dia bisnis ayam, ini apa sih bisnisnya? Siapa kuat dia tahan kok. Jadi Ya, aduh tahan bener. yang kuat siapa sih? Ya cuma dua lah, Japfa sama Cepin. Pemain gedenya sama, Iya. berarti yang kecil udah Amsyong. Yang kecil udah Amsyong, pemain Iya. gedenya simple. Kalau kita Iya, bener. belajar fundamental itu sebetulnya nggak melulu masalah rasio PI PBV gitu kan. Nggak selalu. Rasio itu rasio nothing, lu mesti tahu nature bisnisnya. Karena kalau rasio itu memang banyak juga company itu yang memang marginnya tipis. Benar. Marginnya tipis belum tentu nggak bagus juga. Benar. Margin tebal belum tentu bagus juga pada dasarnya. Benar. Jadi ya kita harus tahu proses bisnisnya lah. Jadi nggak hanya semata-mata fundamental itu cuma tahu masalah rasio kan gitu kan, Pak. Iya. Kayak gitu. Nah, ini pajak minuman pemanis dan plastik terhadap sektor consumer sih nggak terlalu signifikan ya. Kalau menurut Nggak saya. terlalu signifikan. Kenapa? Karena pada tahun ini cerita dari sektor consumer itu adalah mereka bisa naikin harga plus COGS-nya turun, Pak. Mereka bisa pass on dari semua yang selama era deflasi. Mungkin kalau ngerasa udah lewat. Indomie itu 10 tahun nggak pernah naik harga, baru 3 tahun terakhir tuh naik harga. Yes, baru naik harga. Itu baru cocok ya. Indomie 3 tahun terakhir naik harga. Kalau saya ini penggemar Indomie Jumbo, Pak, yang warna biru. Selama 10 terakhir itu 2.700, 3.000. Saat ini Indomie Jumbo itu udah menyentuh 37 sampai 4.000. Jadi jauh loh naiknya itu. Benar. 30% loh, 20-30% loh. Iya. Ini dan nggak berasa kok, nggak berasa sama sekali, smooth. Benar. Nggak berasa. Dan ini bisa terjadi di era inflasi. Nggak ada inflasi, nggak tanya Indomie naik harga. Itu paling simpel. Dan Indomie udah nggak 10 tahun, jadi ya memang udah waktunya gitu. Jadi kenaikan pajak Mamin sih menurut saya itu di pass on semua, Pasan semua nggak apa-apa. Justru ntar pajak Mamin itu gawat kalau pajak Mamin ini naik ketika deflasi. Misalnya pajak Mamin plastik gula ini 2017-2018 itu amsyong, itu hancur total. Itu sekarang nggak relevan. Itu mati karena udah margin nggak ada, harga nggak bisa pass on, disiksa sama Mamin yang mau nggak mau ditelan sama produsen kan gitu. Kalau sekarang aku dari shareholder aja mikirnya ya, kalau harga bisa naikin, aku rela nggak bayar pajak. Kalau gua bisa naikin harga, gua rela bayar pajak kok, nggak apa-apa, nggak masalah. Benar. Benar. Netnya buat gua masih positif kok, ya kan? Benar. Ya bagi-bagi sama negara, ya cincai lah pada dasarnya. Benar. Dan perlu diketahui yang tadi Pak Farul cerita itu valid. Soft commodities koreksi. Soft commodities ini juga gandum apa segala ini kan membuat COGS dari consumer ini kan koreksinya lumayan. Makanya waktu call commodities, saya sempat call consumer, ada beberapa orang yang wah soft commodities ini bakal naik, gandum naik gini. Nggak akan. Soft commoditiesnya pasti turun. Perang udah selesai, Om. Soft commoditiesnya pasti turun. Yang punya gandum ini Ukraina udah pasti nggak akan segila kemarin lagi. Gitu jualan. Kan? Bener. Jadi ya kita tahu kenapa kita berani call dari bulan 11 ya Pak ya? Dari bulan 11 kita bullish consumer, ya. Ya, dan ya alasannya seperti ini dan tercerminlah sekarang coba lihat deh harganya MAPI berapa, harganya Mayora berapa, Alfamart berapa, yang masih stay di tempat nih Ramayana nih, Ralph ini masih stay di tempat. Wah, itu struktural sih. Permasalahannya company kayak Ramayana itu sekalipun consumer lagi naik, retailer lagi naik, dia tidak bisa dapat benefit. Sulit. Benar, karena ini ada company-nya agak problem tuh. Marketnya berbeda dan dia secara marketnya beda. Ya memang dia seperti itu gitu kan Pak. Dan secara perusahaan juga dia lebih ke arah dividend play gitu kan. Iya benar. Seperti itu ya, growth-nya ada, dividen ada, yang pengen nabung ya dapat return pasti teratur kan gitu Pak. Iya. Oke, nah ini Pak sebelum kita diputus paksa oleh Instagram Pak, terakhir saya sejam diputus paksa. Kira-kira
Ini Pak, untuk sebulan ke depan Pak, view-nya Pak Fahrul, pesan buat teman-teman nih Pak. Kalau aku lihat sih sebulan ke depan dengan selesainya debt ceiling, volatilitas di market itu masih akan ada dan tapi ada satu hal tren yang masih akan berlanjut. Aku lihat di bulan Juni ini adalah flow dari investor asing itu masih bisa kejadian di bulan Juni. Jadi kita harus lihat saham-saham apa aja yang akan yang menarik investor dan itu nggak akan jauh-jauh dari saham big cap. Itu yang kita lihat. Ya, Jadi mungkin big cap-nya naik dulu bulan Juni, nanti bulan Juli mungkin ada volatilitas dikit, after itu improving, baru nanti after itu kita nyari yang yang lebih juicy lah. Karena mau nggak mau itu harus big cap-nya dulu yang jalan. Kira-kira seperti itu. oke, siap. Nah, mungkin setelah big cap ini, pas momentumnya bulan 7, bulan 8, pemilu udah semakin terang. Nah, itu wildcard pemilu mungkin baru kelihatan di bulan 8 itu ya Pak ya. Untuk cari Baru kita lihat, benar. Jadi kalau kita ngomong saham pemilu sekarang, too early to call karena masih abu-abu, bahkan untuk pemilu proporsional tertutup aja juga masih jadi perdebatan. Belum jelas. Kalau aku sekarang masih prefer kita market call aja. Market call. Aku juga pengalaman yang manage portofolio di kondisi kayak gini, terutama sebulan terakhir ya. Kalau aku lagi pegang yang yang bukan big cap dan lain-lain, itu aneh rasanya kok, ini nggak jalan. Marketnya itu emang kondisinya itu lagi harus ikut market nih sekarang. Nah, kita lihat, kita beli big cap aja. Benar. Jadi jangan maksain dulu lah. Karena flow-nya masih ke Jangan maksain aja. Yes. Kayak gini misalnya nih, kan kemarin itu ada inverse relation antara Goto dan Big Bang. Ya ntar kita main ini, kalau yang satu turun, yang satu naik, kita mesti paham lah. Benar. Itu beberapa hubungan terakhir yang mulai muncul ya. Ya, dan yang seperti... Terus habis itu Astra jalan sendiri. Ya, dan kita kan juga harus aware nih. Dari 6 triliun yang kemarin jualan Goto, itu kan beberapa juga kita nggak pungkiri ada indexing fund juga kan. Iya, benar. Nah, kalau indexing fund mereka udah terima duit kayak gitu, ya berarti mereka kan harus tata secara proporsional lagi. Ya pasti indeks fund ini akan ciprat-ciprat kemana. Ya, kita ngomong top 10 kita punya market cap pasti kecipratan semua lah itulah yang indexing cap. Iya, benar. Kayak gitu. Jadi ya big banks otomatis pasti kecipratan. Yang kemarin gap down waktu closing itu pasti kecipratan. Astra itu pasti kecipratan. Jadi ya saya setuju dengan Pak Fahrul sih untuk kita nangkep duit dari Goto ini sebelum mereka lari ke barang-barang yang liar, menurut saya sih mereka main aman dulu sih. Mereka akan cari Yes, benar. Penting sekali. yang anytime bisa dilipat tanpa volatilitas. Jadi sambil mereka cari distribusi, mereka pasti akan parkirkan di big caps. Dan terutama mungkin big banks. Ini jarang-jarang nih Pak saya ngomong big. Ini iya benar kok. Kita kan aku juga pas abis kan kita awal tahun kan bearish big bang. Sampai Maret itu oke, kan? Tapi habis begitu krisis, habis itu pada rescue udah rebound lagi ya, big bang jalan sih. Itu ya aku lihat. Nah, saya juga akui ya nggak selamanya kita kan bener lah. Kalau memang nggak selamanya benar. Awal tahun oke, cuman ternyata kalau kita nggak bisa selama itu, aku kira lama waktu itu kita bisa nge-short bank. Ternyata Amerikanya langsung diselamatin semua, ya aman lagi, nggak berat, nggak bisa lagi kita nge-short bank. Kira-kira kayak gitu. Oke. Ini thank you Pak Fahrul waktunya minggu-minggu malam udah nyempetin. Iya, sama-sama. Jadi kita akan ketemu lagi di bulan depan yang kita lihat sambil jalan. Kira-kira ada perkembangan apa lagi dari makroekonomi kita. Dan menurut saya sih perkembangannya lagi nggak terlalu volatile seperti sebulan 2 bulan nggak kemarin. Nggak harusnya Juni nggak seru bulan lalu lah. Benar. Mei kita tutup. Mari kita mulai Juni yang mudah-mudahan lebih cuan. Mei-nya udah, walaupun nggak terlalu go away banget kan. Baik kalau gitu Pak Fahrul, sampai jumpa depan. Oke, thank you Pak Bernard. Iya. Oke, sampai jumpa lagi. Bye bye.